Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa nawayna at-ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Isra, para asatiz sekalian dimuliakan oleh Allah. Setelah beberapa tahun lamanya kayaknya saya nggak kesini, alhamdulillah Allah izinkan lagi kita sama-sama ngaji di tempat yang mulia ini. Kalau kata Sidil Habib Umar, masjid itu adalah mawatinus syifa. Masjid itu adalah tempat-tempatnya kesembuhan, tempat-tempatnya orang-orang yang diangkat penyakitnya itu ada di masjid. Insya Allah, meskipun demikian kita ikhtiar tetap menjaga protokol kesehatan, tetap cuci tangan, tetap pakai masker, tetap kita jaga jarak. Supaya apa? Supaya aktivitas kita, sholat, aktivitas ta'lim, anak-anak masih bisa pada ngaji di masjid, masih diberlakukan sama pemerintah. Nah, insya Allah kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Jawahir Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Wabil Abdullah Asyadzili. Kitab ini memang luar biasa sistematis bagi orang yang ingin mempelajari akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah secara lebih detail. Akan tetapi memang bagi sebagian orang yang tidak terbiasa ngaji kitab ini akan sangat-sangat berat. Namun bila serius dan yang mengajarnya juga faham dengan kondisi yang diajar, insya Allah kitab ini bisa mudah untuk kita pelajari. Kita sampai kepada kaidah-kaidah di dalam memahami alam semesta ini. Ada 3 kaidah penting di dalam berakidah yang ditambahkan oleh sebagian ulama menjadi 6. Jadi kalau ada kaitannya dengan apa yang terjadi di alam semesta ini 3, tapi kalau secara umum di dalam berakidah ada 6 poin yang harus kita pegang. Fa'aqul wabillahi taufiq bisanadil muttasil ilal muallif asy-syekh Wabil Abdullah Asyadzili hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala qawaid aqdiyah, kaidah-kaidah di dalam berakidah. Ini akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, bukan akidahnya orang Wahabi, bukan juga akidahnya orang Syiah. Pendeknya 6 kaidah ini adalah penentu dan pembeda akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan yang lain. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, annal mawjuda imma qadimun bilabtida, sesuatu yang eksis itu ada 2 macam. Yang pertama adalah disebut qadim, zat yang tidak punya awal. Au hadithun ba'da adamin, atau yang kedua sesuatu yang pernah tiada kemudian jadi ada. Contohnya seluruh alam. Alam itu tadinya nggak ada, waktu tadinya nggak ada, tempat tadinya nggak ada, tiba-tiba jadi ada. Itu hadis. Fallahu ta'ala huwal qadim, maka di sini yang qadim hanyalah zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di sini zat yang qadim hanyalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal makhluqatu fahaditsatun aujadahallahu ba'dal adam. Akan tetapi semua makhluk itu adanya karena Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dari ketiadaan menjadi ada. Saya gampangin. Ini handphone tadinya nggak ada. Oleh yang bikin handphone dibikin jadi ada. Pertanyaannya gampang. Siapakah yang membuat handphone ini? Maka manusia yang nggak belajar ilmu akidah mentok-mentok bilang yang bikin emak bapaknya sambil makan gorengan. Yang bikin ya emak bapak dia. Kenapa ente nanya sama aneh? Kan begitu. Tapi orang yang belajar ilmu akidah nggak gitu jawabnya. Kalau orang belajar ilmu akidah, dia ngerti hal ini akan menyebabkan sesuatu yang disebut sebagai tasalsul. Apa? Tasalsul atau daur. Apa maksudnya tasalsul atau daur? Tasalsul dan daur maksudnya endless cycle, yakni lingkaran yang gak akan putus. Ini mustahil. Anak dibikin sama bapak, nanti dia bilang bapak dibikin sama apa? Kakek. Terus lagi dibikin sama buyut. Ini mau sampai kapan? Maka kita dikasih tahu sama Allah di dalam Al-Quran, fa'lamu annahu la ilaha illallah, ketahuilah tiada Tuhan selain Allah. Kita dikasih tahu di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah itu beda dengan makhluk. Kalau Allah disebut qadim, kalau makhluk disebut hadis. Qadimun. Qadim artinya tidak berawal, nggak punya awal. Hadis artinya punya awal. Karena kata awal ini mengindikasikan waktu. Kita ahlu sunnah wal jamaah akidahnya itu berbasiskan Quran dan sunnah, nggak seperti dituduhkan orang Wahabi. Orang Wahabi itu mengatakan, oh aswaja, ahlu sunnah wal jamaah asy'ariyah itu menggunakan filsafat. Nggak gitu. Kita menggunakan dalil-dalil yang qat'i, yang mutawatir, dalil-dalil yang pasti di dalam menetapkan perkara akidah. Jadi nggak sembarangan. Contoh, di dalam masalah Allah aja, apa yang kita gunakan? Laisa kamitslihi syai'un. Apa maksudnya laisa kamitslihi syai'un? Allah itu nggak serupa dengan makhluk. Kita lihat anak sama bapak, terus kita lihat lagi keluar pohon, kita lihat lagi apa namanya tuh, bangunan, gunung, langit, segala macam ini semua ada keserupaannya. Contoh aja, anak sama bapak, dia punya tangan, punya kaki, punya atas, punya bawah, punya kanan, punya kiri, punya berat, punya luas, punya lebar. Maka semua itu atas atau arah deh, arah, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, berat atau massa, luas, dan lain seterusnya, itu hanya ada pada makhluk. Maka Al-Quran datang mengatakan Allah beda secara mutlak dengan makhluk, titik.
Orang Salafi Wahabi dia mengatakan, oh Allah itu punya arah, arahnya di atas, udah nyamain Allah dengan makhluk. Tapi mereka akan mengatakan Al-Quran ngomong begitu, Quran ngomong begitu, nah, Sunnah ngomong begitu. Pertanyaannya benar nggak? Jawabannya nggak benar. Jadi kalau yang dimaksud atas ini adalah kedudukan, bukan posisi fisik, maka benar. Tapi mereka memaksa Tuhan itu harus ada fisiknya. Yang dinamakan fisik harus ada apa? Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, berat, luas. Satu lagi apa? Warna. Namun mereka akan mengatakan, ya Allah itu atasnya nggak seperti atas kita, bawahnya nggak seperti bawah kita, beratnya nggak seperti berat kita. Saya ajak gampang aja berpikir. Oke. Budi berjisim artinya bertubuh. Budi, jisim itu artinya susunan dari elemen-elemen yang paling kecil. Tersusun nih kita dari darah, tulang. Saya mau tanya, anjing berjisim enggak? Sim. Babi berjisim enggak? Sim. Mereka hendak mengatakan Allah itu berjisim. Karena yang namanya jisim itu ya seperti ini, ada arahnya, ada beratnya, ada luasnya, bahkan ada warnanya. Saya mau tanya, mereka kan mengatakan Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah punya tangan tapi tangannya tidak seperti makhluk. Saya tanya, Budi punya tangan? Punya. Anjing? Punya. Babi? Punya. Punya badan? Punya. Nah Allah? Mereka mengatakan Allah beda dengan makhluk. Apa bedanya? Budi badannya beda dengan badan anjing. Badan anjing beda nggak sama badan babi? Beda. Ini hati-hati bu akidah. Jangan sampai nanti ada orang sholat bayangin Tuhannya gede. Jangan sampai ada orang sholat nanti bayangin Tuhannya gede badannya. Naudzubillahi min dzalik. Karena Allah yang bilang begitu, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Saya itu beda dengan makhluk. Apapun yang kamu lihat di makhluk itu nggak mungkin ada sama saya. Tik. Itu kaidah nomor 1. Kaidah nomor 2. Al-qaidatu tsaniyah. Annal qadima subhanahu wa ta'ala la yattasifu bi ayyi sifatin min sifatil hawadits. Yang namanya zat qadim tidak memiliki satu sifat dari sifat-sifat hadis. Penjelasannya ya barusan. Allah tidak mungkin memiliki satu pun hal dari yang dimiliki makhluk. Dalilnya qul huwallahu ahad. Makna ahad itu artinya Allah itu esa di dalam zatnya. Allah tidak tersusun, kemudian Allah tidak berbilang. Allah tidak berjumlah, melainkan satu, bukan karena lemah tapi karena perkasa. Kadang-kadang ada orang yang senang Tuhannya banyak. Saya nggak mau sebut agamanya. Nanti antum cari sendiri di Google, agama mana yang senang punya Tuhan banyak. Ada bu. Kalau mau minum nyembah Tuhan air, kalau mau makan nyembah Tuhan makanan. Nah, modelnya kayak begitu, nyembah Tuhan pohon, macam-macam. Dia senang kalau Tuhannya banyak. Makanya Islam itu datang, ajaran dari Nabi Adam sampai sekarang ajarannya tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan Allah.
Di dalam zatnya artinya Allah satu dan tidak berbilang. Di dalam sifatnya artinya nggak ada yang menyerupai sifat Allah. Contoh, Allah punya sifat kudrah, berkuasa. Kita juga punya kudrah, tapi kudrohnya Allah nggak mungkin sama hakikatnya sama kudrohnya kita, karena itu sifat. Samanya cuma di huruf doang. Saya gampangin, kuat. Aderai kuat nggak? Bisa disuruh ngangkat gunung, berarti lemah. Hakikatnya nggak ada yang kuat kecuali Allah. Jadi apa yang ada sama kita? Keindahan. Nah, itu cuma nama aja. Hakikatnya nggak ada yang indah selain Allah itu. Itu hakikatnya. Ditampakkan indah, dibikin indah, tapi tidak mungkin menyamai keindahan Allah. Dalilnya mana? Setelah nanti umat Islam masuk ke dalam surga, hadis sahih riwayat Imam Muslim, kemudian kita makan dan minum, makan minum sepuasnya, enak. Tapi kita harus paham, ternyata ada kenikmatan yang jauh lebih besar daripada sekedar makan dan minum di surga. Apa? Melihat kepada zatnya Allah. Ini nanti babnya kita bahas. Bib, kalau ngelihat itu gimana? Apakah ngelihat itu kita entar artinya Allah ada di atas, terus kita ngeliatin gitu kayak orang lagi benerin genteng? Apa bagaimana? Itu nanti ada pembahasannya. Intinya kaidah kedua mengatakan apa? Allah tidak mungkin serupa dengan titik. Itu ya. Al-qaidatu tsalisah. Kaidah yang ketiga. Anna itsbatal aqidati allati yujzamu bi thubutiha wa yakfur munkiruha la yakunu illa bil adillatil qat'iyyah ats-tsubut wad dalalah. Kalau mau memutuskan seseorang itu kafir, mengeluarkan dia dari ajaran agama, tidak boleh dilakukan melainkan harus menggunakan dalil yang qat'i. Kita udah belajar tuh tempo dulu ilmu hadis. Yang dimaksud dalil yang qat'i adalah dalil yang mutawatir. Dalil mutawatir ini artinya dalil yang diriwayatkan setiap zaman oleh orang-orang yang lebih dari 10. Contoh Al-Quran. Di zaman sahabat yang riwayatin Al-Quran 100.000 lebih. Karena zaman sahabatnya ada 100.000. Mereka juga mendengarkan Al-Quran. Di zaman tabi'in, ya, di zaman tabi'in 100, misalkan ada 100 orang, pokoknya lebih dari 10, itu namanya qat'i. Tabi'in lebih dari 10, namanya qat'i. Berarti Al-Quran itu qat'i. Yang mengingkari Al-Quran kafir. Contoh, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat. Nah, mendirikan sholat ini yang tahu maknanya wajib atau sunnah siapa? Ulama. Kalau tiba-tiba nanti ada orang bilang, loh, ini perintah mendirikan sholat sunnah. Nah, lihat. Dari mana dalilnya? Kalau mendirikan sholat itu wajib. Ayo, bingung kan? Tiba-tiba, misalkan ada orang liberal datang. Mana ini? Akimu sholat, iya suruh sholat. Orang nyuruh itu kadang-kadang anak disuruh sama bapaknya, Le, tolong dong Le, pergi ke pasar. Nah, itu wajib atau sunnah? Nah, bingung kan? Le, tidur yang cepat, wajib atau sunnah? Le, tolong sedekah, wajib atau sunnah? Nentukan wajib dan sunnah ini di dalam perintah yang ada dalam Al-Quran itu butuh ilmu yang namanya ilmu usul fikih.
Ini kadang-kadang orang buka terjemah langsung mutusin sendiri. Kapan belajar usul fikihnya? Siapa gurunya? Kendati pun belajar, belum tentu benar pemahamannya. Kendati pun belajar. Kenapa? Karena nggak ngikutin pemahaman ulama yang bersanad, mayoritas ulama. Pokoknya intinya kita ngikutin mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mereka memutuskan namanya wa aqimus shalah itu wajib. Sekarang dalil sholat 5 waktu loh. Mana dalilnya? Kalau bukan ulama ahli usul fikih yang bilang sholat 5 waktu wajib, antum nggak tahu sholat 5 waktu wajib. Ana tantangin dah, siapapun dah orang. Mana dalilnya sholat 5 waktu wajib? Bingungnya luar biasa. Tapi kalau suruh nyalahin orang top. Maulid Nabi, bid'ah. Wiridan bareng-bareng, bid'ah. Tanya, sholat wajib? Wajib. Mana dalilnya sholat wajib? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Iya, itu perintah. Perintah itu mestinya apa? Apakah wajib atau sunnah? Diam udah. Mana ayatnya sholat 5 waktu? Kasih lihat ke saya. Nih ada mushaf, suruh cari itu. Nggak bisa. Ente nyarinya pasti di kitab fikih. Titik. Makanya ciri Ahlussunnah wal Jamaah 3. 1, berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. 2, berfikih menggunakan 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, secara urutan tahun lahir dan tahun wafat. Kemudian ketiga, bertasawuf, berakhlak dengan akhlaknya Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi sebagai kiblatnya. Tasawuf akhlaki itu ciri aswaja. Jadi kalau ada orang bilang Ahlussunnah wal Jamaah, biar kata dia kuliah di Al-Azhar tapi akidahnya bukan akidah Asy'ariyah Maturidiyah, atau minimal akidah Athariyah yang betul, akidahnya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, akidahnya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali, yang seperti itu, iya betul, sama, cuma beda nama aja itu. Maka dia nggak tergolong ke dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Dia ngakunya akidahnya Asy'ari, tapi berfikir nggak mau ikut mazhab, mau bikin mazhab sendiri. Tanya sama dia, kamu bilang ikut Al-Quran dan Sunnah, yang ngasih tahu kamu ikut Quran dan Sunnah siapa? Ustadku. Lu berarti kamu ngikutin ustadmu. Yang ngasih tahu kamu kalau misalkan maulid itu bid'ah siapa? Ustadz Fulan. Lo berarti kamu adalah pengikutnya Ustadz Fulan. Yang mengatakan maulid boleh siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hafal 100.000 hadis. Lah ustadzmu itu hafal hadis piro? Aku yang lebih milih ngikutin orang yang hafal hadis 100.000 ketimbang ngikuti ustadzmu. Mohon maaf, jangan tersinggung. Sebenarnya sesederhana itu. Tapi terkadang mereka ini jeli, cerdas. Gimana cerdasnya? Mereka suka menggunakan pendapat ulama 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Hambali, 4-nya ini loh pendirinya, untuk membid'ahkan sesuatu yang sebenarnya masih merupakan perdebatan di kalangan para ulama. Contohnya masalah musik. Memang ada yang menghikayatkan, menceritakan kesepakatan keempat imam ini kalau misalkan memang musik itu haram. Tapi nggak mutlak itu. Ada alat khususnya yang diharamkan. Dan ternyata setelah dilihat dalilnya oleh Imam Al-Ghazali dan banyak sekali ulama, nggak ada masalah apabila tujuannya bukan untuk membangkitkan syahwat dan mengajak orang kepada yang haram, melalaikan manusia dari membaca Al-Quran.
Ini panjang perdebatannya. Nah, orang kayak begitu nggak paham namanya ilmu ikhtilaf. Ilmu ikhtilaf itu ngajarin kita satu, ini kaidah ya. Kalau kita mendapatkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab dalam masalah fikih, maka pegangannya tiga. Satu, la yungkaru al-mukhtalafu fih, walakin yungkaru al-mujma'u alaih. Tidak boleh diingkari perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama empat mazhab dan penerus mazhabnya selama khilaf dan perbedaan itu perbedaan yang diakui. Contoh, masalah doa kunut subuh. Itu perbedaan yang muktabar dan diakui. Kita yang kunut, jangan nyalahin orang yang nggak mau kunut. Tapi orang yang nggak mau kunut, jangan datang-datang ke masjid orang yang kunut, lantas menuding-nuding itu nggak syariat. Ente siapa? Kok sampai berani-berani ya nuding hasil ijtihad ulama Syafi'iyah? Oh, kami kan mengikuti tarjih. Anda tahu istilah tarjih dari kitab apa? Oh, dari Minhajnya Imam Baidawi. Imam Baidawi mazhabnya apa? Syafi'i. Loh, kamu itu ngikuti siapa sebenarnya? Metodenya sok-sok diambil, padahal yang bikin metode adalah mazhab Syafi'i. Mbok yang aku gitu loh. Ini masalah khilafiyah. Waktu saya ngimami di Australia, saya kunut, orang mazhab Hanafi ngamuk karena nggak tahu. Namanya Brother Ahmad Faruk, orang Afghanistan, gede badannya. Dia ngajak saya jalan-jalan naik mobil gitu ya, biasalah orang baru kan diajak jalan-jalan gitu, ngobrol. Tak kasih hadisnya dari Anas bin Malik, dan hadis ini disahihkan Imam Al-Baihaqi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnut fil fajri hatta faraqad dunya. Kata Imam Al-Baihaqi, ini sanadnya sahih. Kata ulama yang lain, ini sanadnya enggak sahih. Berarti perbedaannya ada di pada penghukuman hadis. Kamu itu menghukumi hadis ngikut-ngikut kan? Tahu Bu, Pak, maksud menghukumi hadis? Menghukumi orang yang meriwayatkan hadis itu. Orang yang meriwayatkan hadis itu sudah meninggal dan mati 1300 tahun yang lalu. Sejak kapan kamu ketemu? Berarti kamu ngikut? Loh, orang yang sama-sama ngikut-ngikut jangan saling sikut-sikut. Gitu aja kok repot. Itu makna menghukumi derajat hadis, menghukumi orang yang meriwayatkan. Ini gara-gara orang yang meriwayatkan seolah-olah, oh, ini hadisnya sahih, ini hadisnya dhaif. Tanya, Anda tahu hadis sahih dhaif dari siapa? Dari Syekh Albani. Syekh Albani dari siapa? Melihat kitab-kitab jarh wa ta'dil. Yang nulis siapa? Imam Fulan, Imam Fulan. Oh, berarti Syekh Albani ngikutin Imam Fulan. Taklid ya? Iya. Ya terus. Masa orang awam disuruh kayak tadi? Harus ikut Quran dan Sunnah, Pak. Tak tantangin, ayo. Mana dalilnya ruku? Model kayak kita pegang lutut. Mana? Ayo hadisnya. Mana Qurannya? Bingung nggak? Lah orang yang kerjanya macul tiap hari, ngoret tiap hari, suruh ngurusi dalil. Tapi memang orang baru hijrah sering ditakut-takutin seperti itu. Sehingga apa? Kayaknya cara beragama kita salah semua. Ruku'e salah, sujudnya salah, kabeh salah. Sing bener awake dhewe. Yang bener dia tok pokoknya. Kita semuanya salah semuanya. Bikin repot. Orang macul, pulang. Habis ngojek, pulang, sholat di sini. Imamnya Allahumma hdina fiman hadait, gara-gara dia habis stop bila dengerin kajian sebelah sono tuh kunut bid'ah, langsung bilang kunut ini nggak ada dalilnya. Tak pesen dah kamu ojek online kok bisa bid'ahin orang.
nggak sadar itu. Itu kaidah pertama. Tanya kalau ada khilaf. Ini khilafnya, khilaf yang muktabar, diakui apa enggak di kalangan ulama 4? Saya enggak, kurang paham. Oh ya udah, kalau begitu stop dulu. Jangan menghukumi orang. Maulid Nabi, ini khilaf enggak? Khilaf. Rupanya Imam Suyuti mengatakan boleh, Ibnu Hajar mengatakan boleh, Abu Syamah mengatakan boleh. Loh, ente kenapa jadi mengatakan ini bid'ah kalau ada khilaf? Cuma 2 sih. 1, air mutanajis saja. Bingung dia. Maka di sini Pak, kita punya masjid harus belajar dari bawah tuh ilmu. Supaya apa? Murattab, mutadarrij. Kita tertib, kita naik level dari mulai nggak tahu sampai jadi tahu. Nah ini kaidah akidah begini penting. Oh, alam semesta ini baru, tadinya nggak ada. Allah itu nggak mungkin berubah. Yang berubah itu hanya makhluk. Tuh, ya. Jadi jangan gampang mengafirkan. Apalagi kalau kita ngomongin qot'i, jelasin hadis mutawatir, masih suka ngebebek. Saya juga masih lihat buku mustolah, buku ilmu hadis. Memangnya saya bisa nyebutin semua istilah itu dari pikiran saya sendiri? Emang saya siapa? Kita semua ngikutin ulama. Mereka juga punya ulama, tapi coba track pemahamannya itu dengan mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepanjang zaman, nggak nyambung sih. Namanya khilaf yang muktabar kita nggak boleh ingkari. 2 prinsipnya. Mani betulia biikhtilafil madzahib. Ini yang ketiga. Yang kedua, fal ihtiyat fi syubhatil madhhabi aula. Kalau kita dihadapkan perbedaan pendapat mazhab, paling bagus, paling utama kita mengambil pendapat yang hati-hati. Contoh, kalau dalam mazhab Syafi'i kita pegang, nyentuh atau disentuh perempuan yang non mahram, maka wudhu kita batal. Dalam mazhab Syafi'i kalau gitu batal. Kalau Hanafi nggak ada syahwat, nggak batal. Mana yang lebih hati-hati? Pakai mazhab Syafi'i. Tapi ada kaidah ketiga. Man ibtuliya bi ikhtilafil madzahib falyuqallid man ajaza. Siapa saja orangnya yang diuji dengan ikhtilaf para ulama dan dia merasa terbebani, bukan dalam rangka tatabbu'ur rukhas, bukan dalam rangka cari yang gampang-gampang, cari yang enak-enak saja, maka dia boleh mengambil pendapat yang paling ringan, yaitu pendapat yang membolehkan. Contoh tadi, kita lagi tawaf, tempat wudunya jauh, kita pegang tuh nggak sengaja perempuan, kalau kita mau wudu jauh, balik lagi batal. Oh ya udah, berarti boleh ngambil mazhab Hanafi nih dalam keadaan saya begini. Tuh orang-orang rata-rata mungkin gurunya nggak pernah ngajarin etik, seperti ada keinginan untuk membuat kerusuhan. Saya ini kemarin jalan-jalan, mungkin ada yang tahu ya, saya kemana-mana waktu panjang lah itu ceritanya ya, muter-muter Sumatera itu. Ada satu orang Arab, ini unik nih orang Arab nih, orang dari Arab, saya nggak mau sebut negaranya. Kita lagi makan di salah satu kota di Sumatera pokoknya. Dia akhirnya ngomong gini, iya, kathir yani al-afkar al-munharifah fi Indonesia. Banyak sekali pemikiran sesat di Indonesia. Oh iya, saya bilang. Hum ya'budun al-kubur, katanya. Mereka menyembah kubur. Oh, langsung ada videonya yang rekam saya debat pakai bahasa Arab tuh panjang. Saya mau cari nih.
Sampai akhirnya tuh orang minta bikin podcast bareng untuk ngebahas masalah itu. Orang Arab asli. 10 menit. Tuh orang di situ rame, ada 10 orang, kayaknya saya lagi bermesra-mesraan kan. Debat panas. Kaifa tahkumu yani 'alal nas 'ala 'amalihim? Hal ta'rif adillatahum? Apakah kamu tahu dalilnya? Hal ta'arafta ma'ahum? Apakah kamu sudah mengenal mereka, berkumpul sama mereka? Fa kaifa tahkum 'alaihim bi annahum min ahlil bid'ah wad dhalal? Bagaimana mungkin kamu enggak bergaul sama mereka, enggak tahu pemikiran mereka, enggak tahu dalil mereka, kamu hukumi dia sebagai orang-orang yang sesat? Tak jelasin dalilnya. Masalah ziarah kubur, bangun masjid yang di dalamnya ada kuburan, masalah tawasul, masalah tabaruk, tak jelasin itu. Habis itu langsung bilang, saya punya temen ya, dia musisi hijrah, temennya Fadli Padi, temennya itulah pokoknya. Bib, ini dia minta podcast bareng. Ogah, follower gue lebih banyak. Nggak, saya bercanda. Tapi ya kayak begitu. Orang Arab aja kadang-kadang masih suka suuzon gitu loh. Ya. Jadi kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita nggak menghukumi seseorang itu kafir, nggak menghukumi seorang itu keluar dari agama Islam dengan dalil-dalil yang sifatnya dhanni, tapi harus qat'i. Makanya harus merujuk kepada ulama. Dan satu lagi, yang berhak menghukumi kafir atau tidak itu adalah qadhi, hakim. Hakim itu tentu saja ada majelis, ada jaksa penuntut, ada terdakwa, ada bukti. Kita mendakwa orang itu kafir, buktimu ya apa? Kalau kamu cuma nuduh tok, kamu nggak bisa kasih bukti, dicambuk 80 kali. Sekarang enak-enak ngomong ahli bid'ah, ahli bid'ah, ahli bid'ah. Itu kalau di zaman dulu tak bawa ke qadhi. Ente nuduh kami ahli bid'ah ya? Ayo bawa. Zaman sekarang nggak ada kayak begitu, sehingga sembarangan dan sembrono. Pengen nuduh orang ahli bid'ah, nuduh orang itu kafir, nuduh orang itu sesat, dulu dibawa Pak ke pengadilan. Sekarang gampang ya kayaknya. Syirik, penyembah kubur, ahli bid'ah, sesat, khurafat, tuh ajib. Kalau udah kayak gitu kayaknya paling alim, Habib Syubhat katanya. Lah yang ngajari kamu ngomong gitu siapa? Ustadku lah. Loh berarti kamu itu muqallid ustadmu. Aku juga muqallid, tapi aku tuh muqallid kepada imam-imam yang jauh lebih tinggi derajatnya dari ustadmu. Itu harus kita tanamkan kesadaran begitu di masyarakat kita. Supaya apa? Pemahaman gini nggak bisa masuk. Ini kadang-kadang kita bingung jawabnya kan. Kayak masalah salaman habis sholat, katanya bid'ah. Iya lagi corona wajar lah, ya kan. Kalau nggak lagi corona dibilang bid'ah. Saya mau tanya, Bu, kalau kentut habis sholat boleh nggak? Haram dah. Ada yang mengharamkan kentut habis sholat? Kesian amat. Bu, nelpon suami habis sholat boleh? Boleh. Pesan makanan boleh nggak Bu? Boleh. Salaman nggak boleh. Bagaimana maunya? Kentut boleh. Buang air kecil boleh. Buang air besar boleh. Salaman masuk neraka. Hah? Terus kita tanya, kamu mau nyuruh kami salaman kapan? Kamu mau nyuruh kami salaman kapan? Salaman hanya di luar masjid. Tanya, mana dalilnya Nabi salaman di luar masjid? Pasti nggak bisa juga jawab. Berarti kamu bid'ah. Bid'ahmu dua. Ngelarang orang salaman di masjid, ngelarang nyuruh orang salaman di luar
masjid. Loh. Terus yang benar yang mana? Ya udah kalau nggak mau di luar masjid, di rumah. Loh. Mana dalilnya? Nggak bisa ngasih juga. Ujungnya apa? Kita 1 tahun nggak salaman. Datang ke masjid gini. Oh, assalamualaikum. 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 Maaf. Oh, ya. Ya apa maunya apa? Kenapa Habib begini, Bib? Saya jengah ngelihat tingkah lakunya. Anda datang ke Indonesia membawa pemahaman yang bertentangan dengan amalan mayoritas, mau Anda itu apa? Kalau Anda mau bawa, silakan, tapi jangan sampai Anda salah-salahi, Anda sesat-sesati. Ya apa nggak pernah belajar gitu loh, Bhinneka Tunggal Ika. Ini pemerintah harus tahu nih, ini golongan orang-orang mengatakan orang yang memainkan musik tuh haram mutlak gitu. Oh berarti kalau upacara Indonesia Raya harus siap-siap beli cotton bud itu, sumbel sini. Hormat bendera, syirik lagi. Cium tangan Kiai Habib, syirik. Enak bener ya, syirik, murtad, kafir. Lu apa maumu seperti itu? Kok beragama jadi suka kayak begitu? Anak kecil sampai ketawa tuh, lihat tuh belakang tuh. Ini seperti ngelawak kan? Tapi ini realita masyarakat, Bapak Ibu. Kalau ada yang teriak misalkan di sini, itu dusta. Ya sudah, kita tunjukkan buktinya. Bahkan Ustadz Ar-Razi Hashim itu di dalam sebuah, saya ada itu screenshotnya. Ar-Razi sudah menghina Rasulullah. Orang yang menghina Rasulullah halal darahnya. Mau dibunuh Ustadz Ar-Razi Hashim. Ya apa pemahaman seperti itu? Masukin anak-anak ke tahfiz apa tuh, hati-hati. Anak dicurhatin nih sama ponakannya Bang Muhammad Naim, mantan basisnya band Gangsta Rasta. Wah. Kemarin. Iya, Beb. Ane punya ponakan masuk pesantren tahfiz, ketahuan nonton video Ustadz Abdul Somad. Langsung dibilang handphonenya mau dibanting, Bib. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini nyata. Bawa novel, mau dibakar novelnya. Padahal novel cerita biasa. Ini mau gimana sebenarnya beragama ini? Makanya di sini dikasih tahu, kita ini mau mengafirkan orang, satu, dalilnya harus qot'i, dua, yang mutusin ya bukan kita, para ulama. Lu situ ulama, situ kan baru, ada ulama, ada baru. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa yasihu kadzalika itsbatuha bil adillati dhanniyah ats-tsubut wad dalalah. Dan sah juga kita tetapkan ya kekufuran seseorang dengan dalil yang dhonni, dengan syarat. Nah, idza tafaqa ala qabuliha jami'u ulama'il muslimin wa ajma'u ala ma'naha. Dengan syarat ulama seluruh dunia menyepakati hal itu. Dengan catatan ulama dunia menyepakati akan hal tersebut, meskipun zonni, meskipun hadisnya nggak sampai derajat mutawatir, hadis ahad. Hadis mutawatir kan 9 ke atas atau 10 ke atas, hadis ahad yang di bawahnya kan begitu. Nah, hadis ahad boleh kita gunakan untuk menghukumi, bukan kita sih ya, para ulama menghukumi orang itu muslim atau tidak dengan hadis ahad yang disepakati. Wallahu a'lam. Kita punya waktu sebentar lagi. Nah, silakan kalau ada yang mau tanya. Fadhol.
Ada yang bertanya? Ayo yang mau tanya. Sambil saya ngelihat live streamingnya di YouTube. Saya ada yang nanya, Bib. Iya, Itu silakan kan Ustaz. kita lihat di mereka mendirikan ma'had ataupun penerbit-penerbit menggunakan nama imam kita, pustaka Imam Syafi'i, ma'had Imam Syafi'i. Itu sengaja mereka ternyata, Bib. Iya. Jadi gini gampangnya. Kalau kita nggak pede untuk bikin mazhab sendiri, kita pasti dompleng nama yang udah terkenal. Contoh, tahu Solaria? Solaria tahu ya di mall ya? Itu ya, ana baru lihat di YouTube tuh nggak sengaja, di samping kali di daerah Cipondoh ada namanya bukan Solaria, Solaira. Logonya mirip, cuma ditambahin spatula doang. Solaira namanya. Ayo, jadi terkenal nggak? Iya, jadi terkenal. Pakainya nama Syafi'i, namanya Abu Zar, bagus. Tapi nggak ngikutin Imam Syafi'i. Hadza wallahu alam. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Saya mohon izin karena ada agenda lain. Insyaallah kita semua sehat walafiat. Uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.